Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Anissa. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menjelaskan tentang PDD UKTPT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu ialah psikolinguistik. Dalam mengajarkan psikolinguistik, saya melakukan pendekatan dia, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery ialah proses saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah assessment. Bagaimana proses saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Psikolinguistik ini ialah merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa pada semester 6. Adapun bobot SKS-nya ialah 3. Psikolinguistik ini, pada mata kuliah ini didesain dengan 3 konsep utama, yaitu konsep-konsep dasar psikolinguistik, sign language, dan bahasa dan pikiran. Adapun topik-topik yang lain meliputi psikologi, verbal proses dalam produksi dan persepsi bahasa, pemerolehan bahasa pada anak, bahasa dan pikiran, dan gangguan bahasa. Mata kuliah ini mempunyai 7 CPMK. Pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep tentang bahasa pertama. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep belajar bahasa kedua. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara bahasa dan pikiran. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara bahasa dan budaya. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara bahasa dan otak. Yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana proses bahasa itu masuk ke dalam otak. Dan yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana proses bahasa keluar dari alat ujar manusia. Delivery. CPMK tersebut dipecah menjadi sub-sub CPMK. Sub-sub CPMK ini atau pokok pembahasan ini akan saya sampaikan, akan saya delivery kepada mahasiswa selama 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Pokok pembahasan pertama ialah mengetahui objek-objek apa dalam mata kuliah ini. Lalu mengetahui kontrak perkuliahan dalam mata kuliah ini, tugas-tugasnya, dan bagaimana penilaiannya. Yang kedua, mengetahui konsep bagaimana anak membelajar bahasa. Yang ketiga, mengetahui konsep sign language. Yang keempat, mengetahui konsep-konsep prinsip-prinsip membaca dan mengajar. Yang kelima, mengetahui konsep tentang critical age issue dalam belajar bahasa. Yang keenam, mengetahui konsep antara bahasa dan binatang. Yang ketujuh, mengetahui konsep tentang teori belajar bahasa antara anak versus dewasa. Yang ke-8, mengetahui teori tentang metode-metode mengajar bahasa kedua. Yang ke-9, mengetahui tentang teori tentang bilingualisme, intelligence, transfer, dan strategi belajar. Yang ke-10, mengetahui tentang universal grammar. Yang ke-11, mengetahui tentang sistem proses bahasa yang terjadi dalam otak. Yang ke-12, mengetahui tentang konsep bagaimana proses bahasa yang terjadi dalam otak. Yang 13, dan mengetahui bagaimana proses bahasa keluar dari alat ujar manusia. Untuk mengetahui materi tersebut, berikut adalah referensi yang dapat digunakan mahasiswa untuk mencari materi-materi yang ada dalam sub CPMK tersebut. Tidak hanya buku ini, mahasiswa dapat bebas mencari jurnal-jurnal internasional bereputasi yang terkait dengan materi yang ada pada pokok pembahasan. Berikut adalah tahap interaksi. Interaksi adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam proses interaksi ini berbasis SCL, Student Centered Learning, di mana metode pengajarnya terbagi menjadi 3.
yaitu lecture. Lecture biasanya saya gunakan ketika awal masuk perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar psikolinguistik. Saya juga akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah psikolinguistik, penilaian, dan tugas-tugasnya. Setelah itu, di pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir, mahasiswa akan melakukan grup presentasi. Grup presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pokok pembahasannya. Mahasiswa akan bertanggung jawab untuk mencari materi yang berhubungan dengan sub pembahasan mata kuliah ini. Setelah itu, ada discussion. Discussion adalah mahasiswa dan dosen berdiskusi tentang isu-isu kritis yang terjadi atau pokok pembahasan yang terjadi saat berlangsungnya grup presentasi. Dalam mata kuliah ini, saya juga menggunakan teknologi, yaitu grup WhatsApp atau grup WA, lalu ada Google Classroom. Grup WA digunakan biasanya di luar ruang kelas. Di sini, grup WA dapat digunakan mahasiswa untuk berdiskusi kepada dosennya mengenai materi-materi yang mereka sedang kerjakan. Melalui grup WA, pembahasan, diskusi tidak terikat oleh jarak dan waktu. Lalu, Google Classroom digunakan untuk mahasiswa untuk mengupload tugas-tugasnya berupa makalah atau PowerPoint. Dan di situ juga adalah Google Classroom. Di Google Classroom, dosen akan mengupload semua lesson plan, rubrik penilaian, kontrak perkuliahan, tugas, materi, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan mata kuliah psikolinguistik. Sehingga mahasiswa dengan bebas mengupload, mengakses semua perangkat dalam mata kuliah ini. Berikut terakhir adalah assessment. Untuk mendapatkan poin 100, mahasiswa harus meliputi aspek-aspek yang ada dalam ini. Pertama adalah attendance, presensi, kehadiran. Kehadiran mempunyai bobot 20%. Sikap, attitude adalah 10%. Assignment, tugas, 20%. Mid-test atau UTS, 20%. Lalu UAS atau final test ialah 30%. Nilai tersebut akan saya masukkan ke dalam Microsoft Excel melalui tabulasi aspek yang dinilai. Microsoft Excel ini sudah saya masukkan dalam rumus-rumus sehingga keluarlah bobot-bobot yang ada pada tabulasi ini. Berikut adalah aspek-aspek yang dinilai. Sehingga mendapatkan, jika skor yang maksimum maka mendapatkan 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah video mengajar yang real, proses mengajar mata kuliah psikolinguistik di dalam kelas. Terima kasih. Today we will hear a presentation from group Prime Minister Language Function. But before we begin, our last presentation, which is apasia. Apasiologi adalah sebuah ilmu gangguan pada otak. Jadi yang minggu lalu tuh ada pertanyaan tentang pokoknya yang saya, if I not mistaken, ada beberapa pertanyaan itu yang bagaimana kalau dia pikun dan lain-lain. Tidak, apa sih dia damage? Rusak. Jadi memang harus ada kecelakaan kah? Ada apa saja? Gitu. Makanya pertama kali itu ada bagian kiri. Makanya kalau Anda baca yang minggu lalu apasia itu kebanyakan terjadi di otak sebelah kiri karena banyak penelitian di otak kiri semua. Makanya otak kiri itu kebanyakan adalah language processing, hemisfer sebelah kiri. Nah, kemarin
beliau ini dokter ahli bedah. Jadi Wernick Broca nama orang ternyata. Kalau Broca sendiri itu adalah seorang ahli bedah. Jadi dia ketemu pasien, pasiennya itu cuma bisa ngomong 2 kata, 5 kata, udah selesai. Itu doang dia bisa. Ada lagi dia punya tahun 1900 dia punya 2 pasien itu. Setelah pasien itu meninggal, diambil otaknya. He took their brain, lalu dia research. Oh, ternyata di Indonesia di sebelah left hemisphere. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Wernick, itu nama orang juga. Dilanjutkan sama dia, saat ini tahu dan kemudian nama orang. Gitu. Jadi setelah penelitian mereka, disimpulkanlah bahwa sebelah kiri adalah language processing. Nah, makanya nanti grup setelah ini adalah dia ngomong processing. Selama ini kan hanya left hemisphere. Gitu. Nah, apa sih ya? Nah, banyak mereka punya kasus ini. Wernick ini dia punya kasus orang dia tembak sendiri, bunuh diri. Dia bisa ngomong bahasa, ya. Nah, apasia itu terbagi menjadi 3. Apasia Broca, Wernick, sama apa lagi? Confusion. Kalau apasia Broca ini lancar bicaranya. Lancar bicara. Dia bicara terus dia nggak ada maknanya, nggak ada artinya, dia bicara lancar. Gramatikalnya bagus, tapi dia ngomong kayak kosong. Nggak bicara. Nah, kalau Wernick kebalikannya, dia terbata-bata. Terbata-bata di bicaranya. Jadi akhirnya gramatikalnya nggak bisa, gramatikalnya nggak bagus. Nah, kalau confusion ini lancar semuanya, lancar bicara, gramatikalnya bagus. Kalau disuruh ngulang lagi dia nggak bisa. Begitu. That's the review from last week. Apa sih ya? Any question? In this occasion, we are from Group 7. We'll be discussing about right hemisphere language function. And to make it efficient, let's start with the first material. Jadi brain kita itu terbagi atas 2, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang mana kedua hemisfer ini dipisahkan oleh yang namanya visceral longitudinalis. Nah, yang menghubungkan ke prosodi. Jadi otak kanan kita ternyata juga berperan dalam pemrosesan bahasa. Spesialisnya dia otak kanan itu pada prosodi. Nah, prosodi merupakan ini bagaimana kita berbicara, pola nadanya, intonasi, ritmenya. Jadi otak kanan kita itu cuma fokus pada hal tersebut, sama emosionalnya kita. Nah, prosodi juga terbagi atas 2 itu. Nah, salah satu contohnya itu intonasi. Misalnya seseorang bilang she's coming, itu kan artinya dia datang. Tapi yang berubah misalnya she's coming itu kayak takut, dia benar-benar datang. Jadi prosodi linguistik itu fokusnya sama itu. Jadi otak kanan kita fokus pada bagaimana intonasi seseorang berbicara bahasa. Nah, selanjutnya ada prosodi emosional. Nah, di prosodi emosional ini itu otak kanan kita fokus pada emosi dari pembicara, atau yang kita kenal itu mood pembicara. Kok biasa kalau semangat sekali pasti berbicara seperti itu. Nah, begitu juga ternyata yang terjadi sama orang yang sedang takut dengan stres, itu juga dengan sangat cepat tapi nadanya tinggi, atau paling juga nadanya kecil. Terus ada juga yang berbeda kalau orang sedih. Nah, kalau orang sedih itu dia caranya berbicara pasti pelan, santai gitu. Terus intonasinya lambat, ritmenya lambat, semuanya lambat karena dia lagi sedih. Nah, apa itu right hemisphere contribution to discourse comprehension and production? Suatu bidang penelitian dalam psikolinguistik yang mengeksplorasi peran hemisfer kanan otak dalam pemrosesan bahasa dalam konteks wacana. Jadi kalau dijelaskan secara singkat itu di sini tuh right hemisphere contribution to discourse itu di sini menjelaskan hemisfer kanan itu yang produksi wacana dan juga pemahaman wacana. Jadi kalau dalam pemahaman wacana itu di sini hemisfer kanan itu berperan dalam memproses informasi yang melibatkan aspek konseptual seperti memahami emosi, terus produksi di sini itu telah memberikan wawasan tentang bagaimana hemisfer kanan otak
hemisfer kanan di situ berfungsi untuk menafsirkan sebuah kalimat. Kalau dia meledak seperti bom itu seperti ekspresi kemarahan atau kejutan yang eksosial, itu contohnya seperti saat membaca sebuah dialog. Nah, di sini tuh orang-orang yang membaca dialog ini tuh bisa menafsirkan seperti emosi atau sikap. Selanjutnya yaitu what you can do with one hemisphere. Konsep what you can do with one hemisphere ini mengacu pada salah satu hemisfer otak manusia yang dilakukan secara individual. Nah, otak manusia terbagi menjadi dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang memiliki spesialisasi fungsional yang berbeda. Hemisfer kiri kemudian terkait dengan fungsi-fungsi linguistik dan bahasa, termasuk pemahaman dan produksi bahasa, pemrosesan kata, sintaksis, dan fonologi. Sedangkan hemisfer kanan terlibat dalam fungsi-fungsi seperti pemrosesan visual spatial. Kita menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Seringkali kita menggunakan kata atau frasa yang memiliki makna kiasan atau non harfiah. Nah, seperti contohnya di atas yaitu matahari senyum. Dalam kalimat matahari senyum ini adalah ekspresi kiasan yang digunakan untuk menggambarkan cuaca cerah. Namun, ketika seseorang menggunakan kalimat ini dalam konteks literalisation, seseorang ini menginterpretasikan kalimat tersebut. Itu apakah ada perbedaan hemisfer kanan dalam pemrosesan bahasa pada orang yang mengalami stroke di bagian otak kiri? Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wada Jafar dari kelompok pertama. Nah, pertanyaan saya ini berhubungan dengan materi pertama tadi tentang pemahaman humor dalam memproduksi suara. Bagaimana seseorang mengerti konteks dalam memahami makna yang diberikan, yang dikatakan ada hubungan antara pemahaman humor itu dalam bentuk ekspresi dengan perkembangan emosional seseorang. Karena kan humor dan emosional itu sama, hampir mirip lah. Kayak itu ekspresi senang, sedih, kreativitas itu termasuk dalam emosional. Oke, mungkin bisa diterangkan saya. Di bagian kiri. Jadi kan yang terkena stroke itu bagian kiri, otomatis otak kirinya juga tidak berfungsi. Jadi apakah bagaimana peran otak kanan dalam memproses bahasa? Pertanyaannya. Ya, jadi ketika seseorang mengalami stroke, jadi hemisfer kanan kemudian mengambil alih seluruh pekerjaan otak kiri, meskipun pekerjaan otak kanan itu tidak seoptimal otak kiri. Jadi masih bisa memproses kata-kata, tapi memprosesnya lambat atau terbata-bata seperti itu. Bagaimana? Ada yang lebih paham? Terima kasih. Jadi kan tadi katanya otak kanan itu tidak seoptimal otak kiri mengalami tugas seperti itu. Ada tidak solusi bagaimana supaya otak kanan ini bisa bekerja optimal dalam proses bahasa itu? Jadi ada tidak solusi agar otak kanan bekerja seoptimal otak kiri. Jadi itu sebenarnya sedikit, dan ini juga jarang yang dilakukan di kedokteran. Tapi seperti yang kita ketahui, karena otak kanan ini tidak bisa menyamai otak kiri, meskipun menggunakan terapi, teknologi mungkin tidak akan optimal, tapi meningkat. Gitu. Apalagi kalau khususnya orang stroke, karena dia juga tidak bisa berbicara. Toh, jadi mungkin dia cuma bisa mengerti apa yang dikatakan, kemudian cara pasien stroke ini meresponnya itu dengan bahasa tubuh, itu pun juga hanya di bagian kanan saja. Jadi tidak bisa optimal otak kanan dalam memproses bahasa, tetapi bisa meningkat, tapi tidak bisa seoptimal. Tadi nggak hanya tadi Pak bilang apa sih, nggak hanya terbentur, kena tembak begitu, kan stroke itu kan juga damage dalam otak. Bagaimana kalau stroke? Iya, yang paling sering menyakiti adalah stroke. What happened gitu? Tapi betul sih kata Sally, tidak akan bisa gantikan otak kiri untuk memproses bahasa. Ada ini nggak? Kalian ada kerabat saudara yang stroke? Siapa? Mau minta share? Kebanyakan mau dia di kanan mau di kiri pasti kesulitan berbicara. Kadang-kadang ada yang penuh, ada yang setengah-setengah. Stroke
bisa mau kanan mau kiri pasti proses bahasanya tuh jadi aneh begitu. Itu stroke betul. Ada yang mau tanggapi bagaimana? Tidak, silakan ya. Oke, jadi dari penjelasan saya tadi, saya ingin memastikan jadi kalau orang yang seperti itu begini. Jadi di sini saya ingin memastikan seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kalau orang yang seperti ini otomatis otak kirinya juga bisa berfungsikan. Jadi otomatis fungsi dari otak kiri ini yang diambil sama otak kanan, termasuk juga penguasaan bahasanya. Seperti itu. Pekerjaan otak kiri itu diambil alih sama otak kanan, tapi tidak seoptimal bagaimana otak kiri mengerjakan pekerjaan yang itu. Cuma menggantikan tapi tetap tidak optimal. Misalkan otak salah satunya juga kayak bagaimana kalau otak kirinya rusak, bagaimana otak kanan yang mengambil alih. Kalau otak kanan yang rusak, otak kiri yang bekerja itu, bagaimana kalau kedua otak itu sudah damage? Apakah orang itu masih bisa hidup ataukah apa nih kalau memang masih bisa hidup? Apakah mereka tetap bisa memproduksi bahasa atau kehilangan kemampuan itu? Coba cedera sedikit ya. Iya. Maksudnya kedua otak. Kalau cedera sedikit, Maksudnya dua-duanya rusak lah gitu. Maksudnya jangan stroke lah ya, apa kita terbentur, ya kecelakaan. Terus di tengah-tengahnya tuh yang kanan rusak, yang kiri rusak. Jadi gimana dok? jadi yang seperti teman saya lihat di TikTok ya. Jadi di TikTok itu ada di otak itu semuanya bekerja kayak menggerakkan tangan, gini. Dia tidak bisa, tapi hidup. Tapi dia Tidak bisa kan? Iya, dia saya begini. Berarti dia Nggak bisa bicara dong. berarti lumpuh, tidak bisa menggerakkan otak kanan dia yang bagian kiri ambil alih gitu ya. Jadi yang Ambil ambil alih. alih ya. Kalau kalian lihat di dalam bukunya ini belum dijelaskan kenapa dia rusak ya. Mungkin nggak tahu kecelakaan atau apa ya. Ini rusaknya begini ya. Ada bolong. Ini pasien satu. Begini, ini kan otak ini di zoom ininya. Terus kalau satu lagi, ini satu lagi kan ada pasien saya bilang. Rusaknya begini, pokoknya ada mungkin kalau di zoom kali ya, ini kan zoom gede sekali di zoom. Begini pokoknya ada yang rusak begitu. Ada yang bolong begitu dalam otaknya ini yang tadi yang saya bilang broka. Akhirnya dia sedikit bolong. Begini saja nggak bisa bicara. Bayangkan semua dia parah sekali. Dia bilang misalnya 5 kata, 2 kata, itu bicara cuma 5 kata gitu. Makanya stroke itu cuma gitu dia. Ini nggak bisa kan dia yang ada. Itu berarti betul-betul kanannya itu pembuluh darahnya pecah, mungkin akhirnya otaknya kebanjiran darah, nggak bisa lagi. Oke. Next dari Wardah mungkin pertanyaannya langsung saya. Pertanyaan itu apakah pemahaman humor dengan perkembangannya itu tentu ketika memahami humor, otak kanan itu terlibat dalam memproses konteks sosial seperti ekspresi. Itu otak kanan juga memainkan peran penting dalam merespon humor dengan emosi positif seperti keceriaan dan kebanggaan. Nah, selain itu otak kanan juga membantu kita berpikir secara kreatif dan membantu hubungan tak terduga terhadap humor juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Jadi pemahaman humor dan perkembangan emosional itu saling terkait di otak kanan yang berkontribusi pada kesejahteraan kita. Ada komen emosional betul. Berarti pelawak itu bagian kanan father, boyfriend yang sense of humor tinggi, berarti bagus otak kanannya. Karena dia prosesnya di situ cepat sekali dan lain-lain. Ada juga emosionalnya. Makanya sometimes tuh ada orang tuh yang bicara flat. Misalnya dia mungkin intonasinya tidak bagus. Ada sama sekali flat. Berarti itu bagian otak yang kanannya itu yang mengontrol itu. Pokoknya ini dan memang itu orang lain lah peribahasa dia kan peka lah gitu. Dia dampaknya semua berarti bagus otak kanannya itu dalam bahasanya itu maksimal kalau yang lagi itu orang pelawak. Ada yang menanggapi silakan. Jadi kan tadi seperti yang kita bahas, jadi kan setiap orang itu memiliki humor yang berbeda-beda. Terutama juga ini yang perlu
kita bahas juga sedikit masalah orang yang memiliki sifat yang introvert dan ekstrovert. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang ekstrovert itu berarti tingkat humornya tingkat bahasanya itu lebih tinggi daripada orang introvert, karena adanya ini tadi berhubungan dengan seperti yang dikatakan dari saudara Imam tadi, masalah bagaimana dia mengontrol emosinya mungkin ataupun humornya yang ini sangat mungkin berkaitan dengan brainnya, otaknya, kanan dan kirinya. Jadi mungkin itu sedikit tanggapan mengenai bagaimana seorang manusia bisa gimana jadi sifat itu yang extrovert introvert itu kan nggak dengan yaitu fungsi bahasa di otak kita. Menurut kalian? Tidak sih, karena kan itu introvert dan extrovert. Itu personality sifat. Menurut saya komunikasi sini kan tentang pembicaraan ya. Proses. Walaupun extrovert dan introvert itu mengaku tentang personality, tapi dari ini kita bisa melihat bagaimana cara orang itu bersosialisasi. Nah, orang extrovert itu lebih banyak bersosialisasi daripada orang introvert. Jadi mungkin dia lebih banyak mempelajari berbagai situasi, apalagi yang bersangkutan dengan emosional lagi. Tapi itu kan personality gitu ya, terus lebih banyak sosialisasi, orang extrovert lebih banyak pendiam gitu. Tapi nanti sama nggak? Menurut kalian? Kecerdasan berbahasanya ya, kalau dia sosialisasi. Terus sekarang kalau dia kemampuan berbahasa dia, menurut kalian sama atau enggak? Coba lihat. Kalau yang introvert, dia itu cara pembawaan bahasanya itu lebih observasional, kayak bagaimana berpikiran secara mendalam. Sedangkan kalau yang extrovert itu dia lebih terbuka, ekspresif, dan lebih sosial gitu. Jadi kalau mungkin tapi kemampuan berbahasa sama kali ini, sama kali ya, maksudnya kemampuan berbahasa dia sama kali ya, gramatikalnya gitu lah pokoknya. Tapi lebih kalau yang introvert ya Yang introvert itu sama kemampuannya berbahasa ya, yang gramatikalnya semua, intonasinya, emosinya, pokoknya semua. Mau dia sopan santun ya berbahasa, etiket berbahasa, kalau menurut saya sih sama-sama saja. Sama saja kemampuannya tergantung orang-orang ya, dan tergantung dia bagaimana dia mempelajari bahasa itu. Tapi mungkin betul pemilihannya. Jadi kapan dia berbicara, kapan dia nggak berbicara, extrovert itu memilih. Kalau introvert enggak, ya tahan-tahan dulu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan proses pembahasan di otak. Karena itu personality. Nanti dia tinggal choose aja. Oh betul ini benar pilihan kalian. Oh belum mungkin dia bicara, aku nggak perlu dia bicara karena mau. Tapi kalau dia bicara, ya bicara aja dia. Sama juga bagus kemampuan gramatikal, kemampuan emosi dan lain-lain. Tapi kalau saya gitu sih, extrovert itu begini loh. Buku saya itu punya teman S2 laki-laki. Itu pokoknya ada sesi diskusi begini selalu angkat tangan dan akhirnya diskusi tidak mungkin tidak angkat tangan, selalu angkat tangan akhirnya semua gitu dia nggak tahu apa dia bicara, pokoknya bicara aja dia nggak bisa, dia harus bicara eksistensinya tuh tinggi sekali. Tapi kalau introvert itu biasanya pilih-pilih sebelum bicara dia pilih aku ini bisa nggak ya gitu. Tapi kadang-kadang kalian harus ini juga, kalau dalam kelas jangan introvert. Bedakan naik di kelas sama di kelas. Kalau di kelas itu harus aktif, itu jangan saya introvert, saya malu, bukan malah di sana kalian tidak memahami kalau kalian diam saja, tidak boleh. Bedakan apa di luar, di kelas itu harus bagaimana. Kalau di kelas harus aktif ya, bukan extrovert. Introvert itu nggak ada hubungannya, harus aktif. Keaktifan di kelas itu harus, bukan masalah saya introvert, bukan saya extrovert. Okay, any questions so far? Okay, I think enough for today. No question. Thank you for your participating. Next week ada tugas hari minggu depan dikumpul. Kalian harus bikin review in the paper tentang tes right semester hari ini. Jadi minggu depan dikumpulkan. Oke, minggu depan itu adalah receptive skill process comprehension of sentence. Jadi minggu depan baca sebelum mulai kita baca dulu, kalian baca dulu tentang materi dulu.